Bisnis tiba-tiba korup, ternyata banyak penyelewengan karena tidak pernah dilakukan audit internal. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube KJS Pevisil. Teman-teman sudah sering mendengar belum sih tentang internal audit? Audit internal atau kegiatan mengevaluasi laporan keuangan atau akuntansi dan kinerja keuangan secara internal perusahaan. Karena ada tujuan dan tips menerapkannya yuk. Bukan untuk memberikan opini tentang laporan keuangan seperti eksternal audit ya kalau ini. Sebelum menerbitkan laporan keuangan untuk stakeholder, perusahaan perlu mengajukan terlebih dahulu laporan tersebut dalam beberapa tahapan audit. Salah satunya adalah internal audit. Seperti namanya, audit internal adalah proses pemeriksaan, verifikasi, dan uji layak laporan akuntansi yang dilakukan oleh auditor dalam perusahaan itu sendiri. Meski dilakukan oleh tanda kutip ya, orang dalam, proses internal audit tidak boleh dikendalikan bisnis mengampunya. Sebab nantinya laporan hasil audit internal akan kembali diserahkan pada auditor eksternal untuk melalui proses pemeriksaan selanjutnya. Ingin tahu lebih jauh? Ayo kita bahas bersama. Kenapa sih internal audit ini perlu dilakukan? Nah, fungsi internal audit dalam proses bisnis ini bermacam-macam. Yang pertama, untuk memastikan pengeluaran biaya dalam batas yang wajar. Fungsi pertama audit internal adalah memastikan kas keluar perusahaan memiliki jumlah yang wajar dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dalam proses auditing, auditor internal juga akan meminta divisi keuangan untuk menyetorkan bukti transaksi seperti nota, wesel, tanda terima kas, dan sebagainya. Apabila ada kejanggalan dari salah satu transaksi, auditor bisa langsung meminta pertanggungjawabannya pada manajemen. Yang kedua, untuk memastikan kinerja keuangan perusahaan sesuai standar. Fungsi internal audit berikutnya adalah memastikan laporan keuangan perusahaan tersusun berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Apabila ada jurnal atau neraca dengan nama akun tidak sesuai PSAK, auditor bisa meminta manajemen memperbaiki laporan tersebut. Yang ketiga, untuk menjamin mutu atau integritas dari suatu laporan keuangan. Selain dari segi administratif seperti PSAK, fungsi internal audit yang lainnya adalah demi menjamin integritas dan kualitas dari laporan keuangan perusahaan. Apabila ada data yang tampak janggal atau tidak jelas dari mana asalnya, auditor internal diperkenalkan untuk melakukan penyelidikan langsung ke pihak-pihak terkait data janggal tersebut. Yang keempat, untuk memberikan masukan perbaikan sebelum proses audit eksternal. Internal audit adalah proses yang ketat dan penuh ketelitian. Meski demikian, segala masalah dan kesalahan pencatatan selama tahap audit ini hanya akan jadi konsumsi internal manajemen saja. Lain halnya dengan proses audit eksternal yang bisa merisikokan profesionalitas dan nama perusahaan. Oleh karena itu, selama proses internal audit, seorang auditor biasanya akan berupaya memberikan masukan selengkap dan sedetail mungkin kepada manajemen, supaya saat disetor pada auditor eksternal, laporan manajemen terbebas dari kesalahan perhitungan dan berbagai masalah lainnya. Lalu tujuannya apa ya teman-teman? Toh kan akan ada eksternal audit ya. Tidak semata-mata begitu ya teman-teman, ini biasanya adalah tahapan utama sebelum dilakukannya eksternal audit, agar hasil opini bisa lebih maksimal. Seorang auditor memiliki beberapa pedoman internal audit yang menjadi tujuan utamanya saat melakukan proses auditing. Di antaranya, tujuan pertama audit internal ini adalah completeness, yaitu kelengkapan data yang dicantumkan manajemen dalam laporannya. Sebelum memberikan verifikasi pada laporan manajemen, auditor internal wajib melihat apakah laporan tersebut telah disusun dengan informasi lengkap tanpa ada pengurangan. Tujuan berikutnya, internal audit adalah untuk memastikan laporan manajemen akurat dan sesuai realita di lapangan. Apabila menurut auditor internal data tersaji kurang akurat, auditor tersebut berhak melakukan penyelidikan mendalam hingga menemukan data yang benar-benar tepat. Audit internal adalah untuk memastikan laporan keuangan manajemen sesuai dengan PSAK. Oleh karena itu, selain harus sudah memiliki sertifikasi, seorang auditor juga harus wajib lulus pemahaman mengenai standar-standar akuntansi. Tujuan terakhir dilaksanakannya internal audit adalah guna memastikan akun-akun dalam laporan keuangan tersusun dengan benar dan sesuai tempatnya, tidak tercampur atau tertukar dengan akun lainnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan internal audit, tips menerapkan internal audit dalam perusahaan nih, saya bagikan 4 tips. Tips yang pertama, menerapkan audit internal adalah dengan meletakkan auditor di luar struktur komando perusahaan.
Dalam pelaksanaan tugasnya, auditor wajib bersikap independen. Ia dilarang menerima perintah atau intervensi dari siapapun, bahkan pihak direksi sekaligus. Yang kedua, auditor internal idealnya memiliki batas tugas yang jelas sebagai pemeriksa keuangan. Oleh karena itu, seorang auditor dilarang memiliki rangkap jabatan di divisi lain dalam perusahaan tempatnya bekerja. Misalnya, merangkap jadi divisi keuangan, sekretaris, atau komisaris. Yang ketiga, jika ingin proses internal audit ini perusahaan dapat berjalan dengan lancar, pilihlah auditor yang telah memiliki sertifikasi auditor internal seperti ICA, ISO, dan sebagainya. Selain itu, pastikan auditor pilihan teman-teman memahami pedoman audit internal yang berlaku secara universal saat ini, agar laporan hasil auditnya dapat dipahami oleh auditor eksternal. Yang keempat, selain dari sisi auditor, manajemen dan direksi perlu bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung. Manajemen atau direksi dilarang secara sengaja menutup-nutupi informasi dari auditor internal, terutama yang berkaitan dengan keuangan nih. Nah, gimana menurut teman-teman? Mau ke langkah internal audit nggak nih? Paling tidak, teman-teman cek tuh keadaan bisnisnya. Apakah masih sesuai aturan atau tidak? Biasanya ini juga bisa digunakan untuk perilaku skeptis, agar bisnis tetap berjalan dengan baik. Untuk informasi menarik lainnya, teman-teman bisa subscribe channel YouTube ini ya. Kami akan bagikan kepada teman-teman semua informasi menarik dan terupdate bagi teman-teman di sisi keuangan dengan tema-tema yang selalu berbeda setiap videonya. Salam sehat dan salam growth mindset.